paduan suara para malaikat yang mewartakan juru selamat dunia yang sesungguhnya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudari-saudaraku yang terkasih, sensus yang mendatangkan saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 24 Desember, malam Natal. Malam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu yang boleh kami nanti-nantikan. Malam hari ini kami merayakan malam kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus bersama para gembala, para malaikat yang bersukacita mendengar kabar kelahiran Sang Juru Selamat. Semoga rahmat anugerah kelahirannya membawa perubahan dalam hidup kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia dan berbakti kepadamu. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin
dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan malam Natal, kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur dan ikut bersukacita, karena Sang Juru Selamat telah datang hadir untuk menyelamatkan kita. Dalam sabda Tuhan hari ini, dikisahkan Kaisar Agustus memerintah sensus penduduk sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Sensus itu membawa Yusuf bersama Maria pergi ke kota Daud leluhurnya di Bethlehem. Di kota itulah Maria melahirkan Yesus, dan tergenapilah nubuat Nabi Mika. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Penginjil Lukas sengaja meletakkan sensus penduduk pada masa pemerintahan Kaisar Agustus sebagai latar belakang kisah kelahiran Yesus. Karena kesuksesan Kaisar Agustus di tahun 29 sebelum Masehi mengakhiri perang sipil dalam Kekaisaran Romawi, maka masa pemerintahannya dipropagandakan sebagai masa damai. Baginya didirikan sebuah altar besar perdamaian yang namanya Altar Perdamaian Agustus atau Arapacis Augustae. Dijadikan sebagai hari pertama tahun baru. Nah, saat manusia mendirikan sebuah altar Pax Augustae, para malaikat surgawi menyanyikan Pax Christi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah kelahiran yang menandai permulaan zaman baru terjadi di Bethlehem. Paduan suara para malaikat yang mewartakan juru selamat dunia yang sesungguhnya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudari-saudaraku yang terkasih, sensus yang mendatangkan musibah bagi seluruh Israel dan membangkitkan pemberontakan kaum revolusioner Yahudi telah diperbaharui dengan sensus yang melahirkan Yesus, Sang Pembawa Damai. Kesombongan, kemewahan, dan keberhasilan Kaisar Agustus yang menciptakan kedamaian sementara telah digantikan dengan kerendahan hati, kemiskinan, dan kelahiran Yesus yang mendatangkan kedamaian sejati dan abadi. Peristiwa kelahiran Yesus itu dikisahkan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa arti dan makna dari kabar gembira kelahiran Tuhan Yesus ini? Dibungkusnya Yesus dengan lampin itu
sebagai tanda perhatian penuh kasih dan penerimaan penuh kelembutan. Palungan adalah tanda yang menyegarkan ingatan orang akan keluhan Allah terhadap keangkuhan Israel. Namun keangkuhan itu kini sudah hancur saat para gembala menerima kabar gembira kelahiran Yesus Kristus, dan mereka cepat-cepat mencari bayi di palungan itu, lalu memuji-muji Allah waktu menemukannya. Kini umat Allah telah menemukan kembali palungan yang disediakan oleh tuannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita kadang masih ragu-ragu bahwa Yesus merupakan penggenapan akan janji-janji Allah. Padahal kitab suci Perjanjian Baru telah begitu rupa memberikan kesaksian, dan kesaksiannya itu benar. Namun tak jarang kita merasa bahwa Allah jauh dari kita. Penginjil Lukas telah bersaksi bahwa Allah telah tinggal bersama kita dalam diri Yesus Kristus putranya itu. Kita adalah para pengikut Kristus zaman sekarang yang seharusnya mengimani dan menunjukkan bahwa Allah selalu tinggal bersama kita lewat sikap, kata, dan perbuatan kita. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, bersama keluarga dan komunitas kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa kabar sukacita, membawa damai sejahtera. Karena berkat kebangkitannya, semoga kita semua mau berubah dan berbenah. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya berkat kerahimannya, kelahirannya, kita menjadi manusia yang baru. Karena kita meninggalkan manusia lama kita untuk berubah menjadi manusia-manusia yang baru, yang mewartakan kabar sukacita dan damai sejahtera. Gembala, dengarkanlah kabar indah bagimu. Datanglah menuju
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan dalam rangka kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.